Oke, selamat datang di podcast SMK Negeri 1 Purno. Kali ini kita punya topik yang menarik ya. Topik yang sangat fenomenal ya, pergaulan bebas anak remaja sekarang ya. Apalagi dalam sekolah sekarang kita itu di SMK atau di SMA itu rawan sekali pergaulan bebas. Maka oleh karena itu kita coba ulas apa sebenarnya yang menyebabkan kenapa remaja itu terjebak dalam pergaulan bebas sehingga membuat mereka masa depannya akhirnya suram karena tidak ada pengawasan dari orang tua atau guru. Nah, oleh karena itu kali ini narasumber kita datangkan dari guru SMK Negeri 1 Purno. Yang pertama adalah Bu Siswati dan yang kedua adalah Bu Sri Suci. Oke, selamat datang Ibu. Selamat pagi Bapak. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Oke, Ibu ini sangat sibuk ya. Tadi baru ngajar Bu ya? Ya, baru ngajar. Jadi ini kebetulan jamnya kosong. Dan kali ini topik kita nih cukup riskan Bu ya. Luar biasa. Ya, kira-kira mendengarkan topik ini, kira-kira Bu Siswati sama Bu Sri gimana tanggapannya? Apakah sesuatu yang kalau Bu Siswati gimana? Saya? Iya. Oh, iya. Kalau dari topik awal yang panjenengan sampaikan ke saya membayangkan generasi Z saat ini kan sekarang Betul. namanya generasi Z ya. Iya. Generasi Z saat ini itu luar biasa. Memang harus penanganan yang lebih khusus kalau dibandingkan dengan usia-usia kita yang dulu remaja itu jauh sekali bagaimana dia beretika dengan guru, beretika dengan orang tua, moralnya bagaimana itu jauh sekali. Yeah. Kenapa? Mungkin salah satu faktornya adalah karena media sosial yang kurangnya edukatif anak-anak terhadap media sosial. Itu akhirnya apa? Ya terjadi banyak sekali di luar kontrol diri. Yeah. Ya, di luar kontrol, terus tidak adanya kegiatan-kegiatan yang positif. Yeah. Kurang harmonisnya rumah tangga atau keluarga, akhirnya penyebabnya apa? Anak menjadi sekarang yang namanya banyak sekali yang tidak bisa terkontrol, akhirnya banyak sekali pergaulan bebas seperti itu terjadi. Kalau Bu Sri gimana? Terkait dengan topik pergaulan bebas, sebenarnya itu bukan hal yang asing ya, karena apa? Itu juga mencakup pada materi pelajaran pendidikan agama Islam. Oke. Akan tetapi melihat fenomena sekarang seperti yang Bu Sis katakan tadi, karena faktor HP ya, sehingga informasi yang masuk ke anak-anak itu dari luar negeri itu dijadikan hal yang biasa, padahal itu melanggar norma yang ada ya. Sehingga itu butuh kita luruskan sehingga anak itu paham betul tentang apa sih budaya Indonesia yang tidak melanggar norma-norma hukum maupun norma-norma agama seperti itu, Pak. Baik, ya. Jadi sebenarnya saya sudah menyiapkan banyak pertanyaan, akhirnya sudah terjawab semua ya. Tapi terangkum dari semuanya. Jadi sudah terangkum semua ya. Nah, tapi nanti akan kita ulas secara detail ya, satu persatu begitu ya. Nah, jadi untuk sebelumnya narasumber kita ini adalah saya perkenalkan sedikit ya. Jadi Bu Siswati sama Bu Sri Suci ini adalah guru PAI di SMK Negeri 1 Purno. Jadi kalau Bu Siswati ini ya sudah sekitar 3 tahun Bu ya, di SMK Purno. Tapi kalau yang di luaran saya mulai tahun 2000 sudah mengajar. 2000 sudah mengajar berarti 25 tahun. Jadi cukup guru senior ya, sudah punya pengalaman yang tinggi. Kalau Bu Sri Suci? Saya pengalaman mengajar mulai tahun 2011 di SMK Negeri 1 Kanor. 2011 ya, jadi sudah cukup lama juga ya. Kemudian SK P3K kebetulan ada di SMK Negeri 1 Purno. Itu suatu hal yang patut saya syukuri. Karena apa? Karena pertama saya mendapatkan sekolah yang baru yang lumayan besar, besar. Itu hal yang baru juga buat saya. Kemudian yang terpenting lagi dekat dengan rumah. Dekat dengan rumah ya. Baik.
Oke, baik. Kira-kira cukup 10 menit sampai sini. Oke, selamat Bu ya, sudah menjadi aparatur sipil negara. Dan Terima juga kasih, Bu Bapak. Siswati juga sudah ASN PDAK juga Bu ya. Nah, semoga Selamat nanti. juga untuk sampean. Iya, sama-sama. Baik Ibu. Nah, jadi istilahnya, jadi mungkin nanti kita singgung nanti untuk terkait pergaulan bebas ini seperti apa sih kalau karena Ibu ini kan guru agama PAI ya. Jadi nanti dari sudut pandang kalau dalam agama Islam seperti apa, atau mungkin juga nanti bisa dilihat dari sudut pandang umum ya. Jadi tidak hanya secara agama Islam juga, tapi secara pandangan umum ya, begitu. Nah, sekarang kita bahas begini Bu ya. Jenis-jenis pergaulan bebas yang sekarang itu yang lagi fenomenal itu adalah yang sering terjadi itu tentang pacaran Bu ya. Nah, kalau dalam sudut pandang agama Islam itu sebenarnya apakah diperbolehkan atau seperti apa seharusnya remaja kita itu dalam soal pacaran atau pertemanan dengan lawan jenis begitu? Saya dulu apa Bu Suci dulu? Bu Sri, Oh, iya. Bu Siswati. Ya. Terima kasih. Iya. Begini, kalau di dalam agama kami, agama Islam, pacaran itu tidak ada. Berarti tidak boleh ya? Iya. Oke. Sistem pacaran tidak ada. Oke. Justru dikatakan di dalam sebuah hadis bahwa yang tidak diperbolehkan adalah jalan berdua di tempat yang sepi, kan begitu. Oke. Berarti pihak ketiganya setan, kan begitu. Oke. Lah, sekarang kan nggak ada tempat sepi, Mas. Ya Pak, nggak ada tempat Semua sepi. ramai ya? Semua Semua ramai. tempat ramai. Bahkan semua anak sekarang pun di tempat ramai pun sekarang itu tidak melihat situasi kondisi pacaran-pacaran, bergandengan. Nah, itulah namanya perilaku yang menyimpang. Oke. Jadi dalam agama Islam hal itu sangat amat dilarang. Sama dengan sesuai dengan Quran surat Al-Isra, la taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jadi mendekati zina aja nggak boleh, apalagi berzina, kan begitu. Ya. Kayak anak yang jalan berdua antara laki perempuan yang bukan muhrimnya itu kan sudah mendekati zina. Bahkan sekarang anak sekarang itu lucu. Ya, di tempat rame, saya kalau pulang sekolah itu ada anak-anak yang kadang berboncengan itu megangnya juga seperti suami istri, kan begitu. Itulah karena apa? Mungkin banyak faktor yang mempengaruhi hal itu. Salah satunya kurangnya edukasi terkait dengan pendidikan seks. Gitu? Betul, Itu penting. betul. Kurangnya edukasi terkait pendidikan seks, kemudian terkait kesehatan reproduksi itu kan penting. Jadi bahayanya apa, efeknya apa ketika melakukan, sehingga terjadilah seperti itu. Salah satunya kebebasan dalam bergaul. Itu mungkin. Jadi banyak sekali faktornya. Kemudian yang kedua, kurangnya pendidikan secara agama. Karena agama itu kan fondasi. Betul. Fondasi sebuah ruangan, sebuah rumah kalau nggak ada fondasi maka kan roboh. Ada juga namanya sudah ada fondasi aja roboh, apalagi tidak, ya. Jadi pentingnya pendidikan agama dan moral sebagai fondasi, sehingga yang lain akan mengikuti. Jadi banyak sekali pendukung-pendukung yang mempengaruhi, akhirnya terjadi pergaulan bebas. Yang anak sekarang itu Masya Allah, makanya kadang penting orang tua memberikan uswah, gitu, memberikan contoh yang baik. Seperti kalau dalam agama kami kan misalnya nang sholat kan gitu. Tapi yang ternyata yang terjadi orang tua nggak sholat, hanya menyuruh. Padahal sosok orang tua itu sebagai role model. Role model itu sebagai contoh, sebagai uswah untuk anaknya. Kalau ibu bapak nyuruh berarti dia harus memberikan contoh pada anak, juga harus melaksanakan sholat. Akhirnya anak juga mengikuti. Jadi pendidikan di dunia di lingkungan keluarga juga sangat mempengaruhi. Jadi selain kurangnya edukatif terkait pendidikan seks, kemudian ada kurangnya pendidikan agama juga mempengaruhi, dan lingkungan keluarga juga sangat mempengaruhi, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak sesuai harapan, jelasnya itu. Jadi akhirnya menimbulkan perilaku yang menyimpang bagi remaja. Itu mungkin Pak Naga.
kalau Bu apa namanya menurut Bu Sri ya, Iya. apa namanya yang membuat sebenarnya yang membuat anak kan kalau sekarang itu kan istilahnya kan dalam anak-anak itu kan soal pacaran itu kan tidak terhindarkan ya, semakin kita larang tetapi semakin juga ini. Nah sebenarnya yang membuat itu apa namanya yang membuat anak itu semakin menjadi-jadi itu apakah mungkin karena secara biologis, secara mungkin kalau dalam apa namanya ilmu pengetahuan alam ya, ya kan, kan setiap makhluk itu kan berkembang gitu ya. Manusia. Nah, tapi kita kok istilahnya manusia itu kan harus apa namanya harus diatur secara normatif dan sebagainya, tidak boleh sembarangan seperti itu. Nah, sebenarnya itu yang membuat itu sebenarnya apa? Apakah mungkin karena kendali dari orang tua atau kendali dari pemuka agama atau apa? Menurut Bu Sri? Terima kasih Bapak. Iya. Sebenarnya dalam Islam itu tidak ada larangan bergaul antara laki-laki dengan perempuan. Yang Iya. tidak boleh itu kan melakukan selayaknya hubungan suami istri. Betul. Di luar hubungan pernikahan. Mm-hmm. Anak-anak zaman sekarang itu dengan alasan cinta, Pak. Dengan Betul. alasan cinta mereka mengekspresikan hubungan laki-laki dan perempuan itu selayaknya suami istri karena didasarkan atas apa istilahnya minimnya pengetahuan bahwa hal-hal tersebut itu dalam agama Islam ya itu dilarang, bahkan semua agama ya Pak mungkin. Betul, iya. Itu dilarang ya, sehingga mereka istilahnya apa lebih ke budaya yang salah kaprah ya. Mereka itu menerapkan budaya yang salah kaprah yang Iya. mungkin mereka lihat di sekeliling mereka. Betul, ya. betul. Tadi panjenengan mengatakan bahwa kebanyakan anak-anak muda, tapi tidak semua Pak, Tidak semua, ya? Nggih, tidak semua. Mungkin untuk di lingkungan pesantren itu tidak seperti itu, nggih. Karena mungkin salah satu yang mempengaruhi dunia mereka berbeda dengan di sekolah-sekolah umum itu gadget tadi ya sebenarnya. Betul, ya. Itu yang kalau menurut saya itu sangat merusak generasi sekarang seperti itu. Ya, Iya, jadi iya. intinya kembali ke awal tadi, minimnya pengetahuan agama ya. Oke. Sehingga mereka mudah terpengaruh, terjerumus ke hal-hal yang mungkin tidak diinginkan. Sehingga terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Ya, seperti itu. Kemudian mungkin terkait dengan narkoba, rasa depresi itu juga karena faktor kurangnya perhatian dari keluarga seperti itu. Iya ya. Nah, kalau Boleh? Bu Sis mau Iya. menanggapi? Monggo nggih. Saya mungkin tambahannya. Iya. Perlu digarisbawahi bahwa perilaku menyimpang itu tidak hanya di dunia umum, di dunia sekolah-sekolah umum, tetapi bahwasanya perilaku menyimpang itu bisa melanda pada anak-anak yang maaf ya Bu Suci mungkin ya di pondok-pondok juga ada perilaku menyimpang. Jadi semua tergantung pada kesadaran diri Iya. masing-masing. Ya. Cuman Tapi sudah presentasinya- presentasenya kecil. Kecil. Karena apa di dunia pondok itu kan banyak sekali pendidikan agama yang di anak-anak yang diajarkan kan gitu. Paling tidak itu kembali ke kesadaran anak-anak. Tapi yang jelas bahwa penyimpangan ini banyak sekali faktornya, dari lingkungan keluarga, dari lingkungan masyarakat, dari lingkungan sekolah, itu adalah faktor yang akhirnya terjadi penyimpangan. Iya. Kalau tidak Nah, kemudian gini Bu, kan tadi Bu Sis kan mengatakan itu biasanya juga disebabkan oleh kurang ada edukasi dari orang tua tentang iya. apa namanya pendidikan seks. Karena kan kita kan orang Indonesia itu kan istilahnya mungkin hal tabu ya kalau soal bicara hal seperti itu ya, nggak usah. Akhirnya karena tidak ada pengetahuan, anak-anak jadi penasaran loh. Coba kan, akhirnya coba-coba jatuh. Nah, berarti istilahnya seharusnya peran orang tua itu ke anaknya sekarang ini apalagi yang remaja itu seharusnya seperti apa dalam memberikan
pengetahuan. Betul, terima kasih. Iya. Orang tua itu amat sangat berperan dalam pendidikan fondasi, ya khususnya pendidikan terkait moral anak-anak, karena pendidikan dasar adalah dari orang tua. Iya. Nah, perannya bagaimana? Orang tua itu sebenarnya harus, tadi kembali saya sampaikan bahwa harus memberikan contoh yang baik kepada anak, contoh yang baik, mengedukasi, kembali lagi yang jenengan sampaikan bagaimana orang tua mengedukasi secara seksual. Sebenarnya itu tidak hanya dari orang tua saja. Jadi pendidikan seksual yang bahayanya seksual itu bisa dilaksanakan di sekolah, bisa dilaksanakan dari masyarakat, dari pihak-pihak instansi terkait seperti puskesmas dan lain sebagainya. Itu bisa, karena pentingnya atau sebagai dasar daripada pendidikan anak-anak yang biar tahu bahayanya. Jadi itu peran orang tua mengarahkan seperti itu, mengarahkan kepada anak, pada ini loh tidak baik, ini loh yang baik. Jadi mengarahkan. Tetapi orang tua tidak 100% bisa untuk mengendalikan anak. Kenapa? Waktu orang tua di rumah nanti terkendala, anak pagi jam 7 sampai jam 3 sudah di sekolah. Jadi pure semuanya sudah ditangani dari sekolah. Jadi ketemu lagi kepada anak adalah setelah jam 7, setelah jam 3 sore, kan begitu. Tapi paling tidak orang tua itu ada pengawasan, ada monitoring, ya. Kalau di sekolah lewat BK, lewat guru kelas, lewat guru studi dan sebagainya. Jadi sangat amat berperan orang tua terhadap anak-anaknya, khususnya anak remaja. Kenapa anak remaja sekarang itu sulit untuk diatur kebanyakan, ya? Karena di usia remaja itu rata-rata emosionalnya tinggi, tidak memikirkan bagaimana ketika saya melaksanakan sesuatu, mengerjakan sesuatu, bagaimana efek sampingnya. Betul. Tidak pernah, tidak terpikir di usia remaja. Usia remaja kan masih usia yang transisi, kan, mulai anak-anak ke remaja menuju dewasa, kan begitu. Jadi untuk memikirkan bahayanya, efek sampingnya itu sangat kurang. Maka perlunya peran orang tua sebagai fondasi untuk memberikan uswah, memberikan contoh, pengawasan, rasa tanggung jawab terhadap anak. Jadi sangat penting sekali perannya. Iya, berarti memang istilahnya penyebab utama itu sebenarnya dari keluarga, ya. Karena kan sering terjadi ya kasus, ya, istilahnya kan biasanya latar belakang keluarganya itu yang biasanya sering broken ya. Mungkin istilahnya walaupun lengkap tidak itu broken, minimnya pengetahuan orang tua akan hal edukasi tentang pergaulan tadi. Mereka menganggap bahwa pendidikan sekolah itu sudah sangat cukup, gitu. Sehingga mereka beranggapan itu, saya menganalisa di tetangga-tetangga itu seolah-olah pendidikan formal itu sudah memberikan hal yang sangat sempurna, seperti itu. Sehingga mereka merasa ogah, merasa apa ya istilahnya, yang nggak tahu kalau itu penting, gitu. Jadi kayak bahasa Jawa itu pasrah bongkoan. Jadi berarti pasrah bongkoan. Berarti istilahnya mindset orang tua siswa itu sekarang itu salah, rata-rata seperti itu. Rata-rata seperti itu. Saya lanjut, ya. Jadi makanya pentingnya kalau suatu instansi, lembaga itu pentingnya ada forum namanya kumpulan orang tua. Kalau di saya sekolah dulu namanya Biru Walidain. Kalau sekarang yang viral adalah parenting. Betul. Pentingnya orang tua dikumpulkan, mengedukasi bahwa untuk pentingnya anak-anak itu harus ada pengawasan, kontrol, kemudian apalagi lah itu. Makanya pentingnya menghadirkan satu instansi, lembaga, menghadirkan sosok yang bisa menginspirasi, memberikan masukan pada orang tua. Parenting lah namanya, yang sekarang viral itu kan penting. Jadi anak-anak atau orang tua bisa menyampaikan ke anak-anak. Itu namanya kolaborasi dalam mendidik antara orang tua, sekolah, dan nanti masyarakat mendukung, gitu. Itu tambahan. Iya, betul. Jadi apalagi juga kan latar belakang, selain mungkin ada yang mungkin juga orang tuanya yang cerai, kemudian akhirnya dia hanya tinggal sama mbahnya mungkin sudah tua, kurang bisa memberikan pendidikan yang bagus. Kemudian juga bahkan ada yang parah itu sampai istilahnya mungkin juga orang tuanya sudah meninggal, dia cuma hanya sendiri, dia mungkin sama omnya atau sama ini, jadi kiranya kasih sayang kan jadi kurang. Nah, kira-kira kalau Bu Siswati atau mungkin Bu Sri, ya, kira-kira kita sebagai
sebagai institusi pendidikan itu bagaimana kita untuk perhatian kita ke misalnya siswa yang seperti itu supaya nanti tidak jatuh sampai pergaulan yang seperti Ya, itu. itu PR buat kita sebagai pendidik, ya, tidak hanya menyampaikan materi-materi, juga minimal kita tahu kondisi. Betul. Ya, jadi kita tahu kondisi per individu. Biasanya wali kelas itu harus tahu kondisi setiap anak, ya, sehingga ada penanganan yang tepat, ya, minimal meminimalisir hal-hal yang memang tidak diinginkan, seperti pacaran yang di luar batas. Saya selama ini tuh sangat menekankan bahwa dalam Islam itu nggak ada istilah pacaran, itu nggak ada. Kalau kamu pengen mengekspresikan cinta kamu, ya kamu harus menikah gitu. Betul. Tapi sekarang ini umur kamu itu kan istilahnya belum boleh, ya. Jadi cinta itu tidak ada cinta yang salah, itu nggak ada, ya. Jadi perbuatannya yang salah, mengekspresikannya itu yang salah lah. Harus dialihkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif, ya, seperti mungkin ketika di rumah mengikuti seperti kalau ada organisasi IPENUNG, ya, dalam atau organisasi kepemudaan yang lain, ya, sehingga mengalihkan pola pikir mereka, ya, ke hal-hal yang seperti itu. Iya. Nah, jadi kalau tadi kan kita lebih banyak bicara tentang pergaulan bebas yang ini, ya, di satu sisi, ya, contohnya untuk pacarannya kelewatan batas. Selain itu masih banyak, Bu, ya. Contohnya lah anak yang merokok lah, kemudian yang kena narkoba. Kan hamil di luar nikah, gitu. Ya, hamidun namanya. Iya, betul. Di luar Nah, nikah. itu, saya sekarang akhirnya sedih sekali ini. Akhirnya itu yang menyebabkan masa depan anak itu kan akhirnya kan pasti hancur kan? Ya, pasti hancur. Jadi kan di satu sisi nanti akhirnya dia misalnya bisa aja nanti kan dikucilkan, dibully oleh temannya. Ini karena tekanan sosial pasti kena kan? Nah, jadi nah, kalau sudah seperti ini, kan sudah sering terjadi seperti ini. Nah, peran kita sebagai guru, apakah kita tetap mengucilkan dia seperti itu? Apakah tetap kita mendukung dia untuk tetap bisa supaya dia bertobat untuk kembali ke jalan yang benar? Saya? Iya. Oh, iya. Karena ada dua. Oh iya, siap. Saya apa tidak? Ya, terima kasih. Iya. Begini Pak Sinaga, ya. Jadi kalau kita di sekolah, peran guru juga sangat penting, ya. Kalau masalah terkait anak, ya, moral anak, akhlak anak, pendidikan anak, itu masuk pendidikan karakter, Pak. Betul. Pendidikan karakter. Jadi yang bertanggung jawab siapa? Semua dewan pendidik. Semua. Tapi apalagi kami adalah guru agama, jadi tanggung jawabnya double kan, begitu, Pak, ya. Tapi yang jelas pada dasarnya semua dewan pendidik adalah bertanggung jawab terkait pendidikan karakter anak. Maka pentingnya upaya-upaya kita, ya, di dunia pendidikan, bagaimana ketika sudah terjadi seperti itu, hamidun misalnya, hamil di luar nikah, atau ada terjadi anak yang terkena narkoba, miras, apakah harus dikucilkan? Menurut kami tidak. Tidak, ya. Justru anak-anak yang seperti itu kita rangkul, bagaimana upaya kedepannya kita edukasi, kita berikan literasi yang baik, pengetahuan yang baik, kita berikan perhatian. Karena apa? Anak melaksanakan atau melakukan hal seperti itu pasti ada sebabnya, ada sebabnya. Dan perlu digarisbawahi bahwa perilaku menyimpang daripada anak itu tidak hanya dari keluarga yang keluarga yang orang tua nggak ada, orang tua meninggal, tetapi orang tua masih hidup, keduanya pun itu penyebabnya. Karena apa? Mungkin tidak ada sosok tokoh, seorang ibu, seorang ayah, kurangnya perhatian, yang tidak bisa dijadikan contoh. Orang tua geger terus, gitu, mana bisa memberikan contoh pada anak. Akhirnya itu menjadikan anak penting, dia akhirnya keluar ingin istilahnya menghirup udara bebas. Dengan apa?
melakukan di luar kontrol diri, yaitu miras, narkoba. Lah anak-anak seperti itu di sini kalau bagi saya, bagi kami ya beragama itu perlu kita rangkul, kita benahi dengan baik. Tapi kalau masalah hamil di luar nikah itu beda lagi. Kita sudah kena aturan di sekolah, ya tak? Kalau aturan di sekolah, kalau sudah seperti itu terjadi dan istilah konangan, kan kita hanya mungkin bisa membantu secara secara kalau di luar sekolah kan begitu. Kalau sudah di sekolah kan masuk aturan mungkin dia nggak bisa meneruskan, tapi kita tetap memberikan supaya jangan sampai terulang kembali pada anak turunnya nanti kan seperti itu ya kan ya. Itu dari saya, mungkin Bu Suci bisa menambah. Bu Suci bagaimana? Terkait dengan miras tadi Pak nggih. Jadi pergaulan bebas itu tidak hanya pacaran bebas, tapi juga masuk kategori narkoba, minum-minuman keras. Itu pun banyak faktor ya. Itu juga bisa datang dari keluarga ya. Mungkin budaya daerah itu juga sangat berpengaruh. Ya, seperti daerah Pembaru, Bono dengan Kanor itu juga beda. Kadang-kadang di suatu wilayah itu miras itu suatu hal yang biasa. Bapaknya saja minum, Pak. Oh, gitu. Jadi kadang-kadang mereka itu butuh sosok yang ada role model. Ya, jadi nggak ada sosok yang ditiru benar-benar menjadi suri tauladan di hidupnya seperti itu. Saya pernah itu berinteraksi dengan anak. Saya pernah tanya, pernah minum Bu, kenapa nggak minum? Ayah saya saja minum gitu. Jadi itu kesimpulan saya. Oh ternyata sosok di rumah yang menjadikan contoh yang baik itu nggak ada. Itu memang salah satunya. Salah satunya lagi itu mungkin ya pengaruh teman sebaya tadi. Seperti itu. Itu PR kita yang berat sekali sebenarnya. Jadi seperti yang dikatakan Bu Sis tadi, semua pendidik itu harus punya tanggung jawab, kewajiban untuk mengedukasi mereka hal-hal seperti itu tidak boleh seperti itu. Nah, kemudian kan biasanya kan jadi kan peran orang tua itu memang harusnya sangat besar ya, kuat ya. Jadi apalagi juga sosok ayah itu memang harus memberikan contoh yang baik, memberikan kasih sayang dan juga ibu. Nah, kan biasanya kan kadang gitu ya, orang tua mungkin sering cekcok walaupun sudah lengkap tapi cekcok. Nah, itu biasanya kan yang percekcokan biasanya kan disebabkan oleh faktor ekonomi ya gitu ya. Salah satunya faktornya. Tidak hanya ekonomi saja. Tidak hanya ekonomi saja, tapi biasanya lebih banyak apa? Lebih banyak ekonomi kah atau yang ekonomi, yang lain? Ada yang salah satu di antara duanya ada yang punya will. Ya itu juga. Benar. Tahu will pil? Ya, ngerti. Itu juga kan mencetuskan kecekcokan di antara kedua belah pihak, antara suami istri. Akhirnya anak-anak terbengkalai, nggak ada perhatian, ya tak? Itu juga yang pengaruhi akhirnya anak pengen menghirup udara bebas dengan bergaul di luar sana tanpa ada kontrol, ya tanpa memikirkan bagaimana nanti akhirnya ada tekanan-tekanan dari sosial. Anaknya anaknya itu kok ngene padahal orang tuanya begini. Itu apa? Kurangnya pengawasan, perhatian dari orang tua. Betul. Nah, kemudian kan tadi kan Ibu Sisal mengatakan adanya will dan pill. Nah, ini sangat menarik karena sering terjadi ya. Sudah berumah tangga, sudah menikah secara resmi, dan ternyata ada pengganggu, ada orang ketiga yang mengganggu. Nah, ini akhirnya jadi merusak istilahnya keluarga dan berpengaruh ke anak begitu ya. Nah, apakah itu juga disebabkan oleh pada saat waktu menikah dia istilahnya mungkin terburu-buru sehingga orang tuanya menikah maksudnya. Yang nikah itu yang siapa? Orang tuanya ketika menikah. Iya, betul. Buru-buru dipaksa. Jadi dia tidak mencintai yang memang benar-benar dia senangi. Akhirnya terjadilah ada will sama pill. Coba mungkin Bu Suci. Tambah menarik ya, walaupun di luar nggak apa-apa, melebarkan akhirnya. Ya nggak apa-apa kan saling terkait kan? Saling terkait. Sebenarnya problematika pernikahan itu banyak sekali faktor perceraian itu sebenarnya tidak hanya dari faktor pihak ketiga, Bapak. Tapi kurang siapnya pasangan itu dalam menjalani sebuah kehidupan. Jadi kadang-kadang ada yang sudah pacaran 10 tahun, 15 tahun tapi endingnya cerai. Itu ya
kembali ke tadi, kurangnya kesadaran kita sebagai manusia itu kan pasti punya kekurangan dan kelebihan. Lah, tugas kita itu terhadap sesama pasangan itu saling melengkapi, Bapak. Ya. Jadi ketika kita mencari kesalahan orang lain itu pasti akan dapat. Jadi sebagai pasangan itu harus saling melengkapi, ya. Itu nanti efeknya ke anak juga ketika melihat orang tuanya harmonis, anak juga akan merasa nyaman, aman, ya, seperti itu. Jadi anak itu kadang-kadang bisa menjadi pelaku kejahatan di luar, kekerasan di luar itu karena juga melihat peran orang tua di rumah. Kadang-kadang ada yang pasangan suka melakukan kekerasan terhadap istrinya juga seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi bukan pihak ketiga saja yang menjadi penentu perceraian seperti itu, sehingga terjadi yang namanya broken home tadi. Iya, baik. Oke, ada mau ditambahin, Bu Sis gimana? Tadi dikatakan bahwa kalau memang terjadi ada pihak ketiga, apakah memang pernikahannya itu terburu-buru atau bagaimana, kan tadi begitu ya. Itu sebenarnya tidak berpengaruh itu. Karena apa? Apa yang disampaikan Bu Suci benar, bahwa ketika orang berumah tangga wis 25 tahun cerai, 30 tahun, bahkan ada sampai 40 tahun cerai ada kan begitu. Karena ada faktor pihak ketiga dan lainnya kan begitu. Nah, kalau menurut saya adanya tadi saya ngomong istilah pill will kan begitu. Itu sebenarnya tuh marak terjadi sekarang yang viral, Pak. Ya bener kan? Panjenengan juga tahu kan. Nah, mesti yang disalahkan adalah pihak perempuan. Betul nggak? Sering Padahal ketika kita nggak tahu loh ya, ketika di dalam komunikasi atau dalam prosesnya, apakah si pasangan yang suaminya yang memang hobi, kan ada kan, yang hobi, ada yang mungkin faktor lain kan kita nggak tahu lah. Sebagai korbannya biasanya ya yang baru. Disebut, maaf ya kalau apa namanya sekarang pelakor atau sebagainya, itu sebenarnya salah siapa? Kalau saya menilai dua-duanya salah. Sama-sama. Tapi kebanyakan yang disalahkan adalah pihak wanita. Jadi pentingnya ketika mau menikah ada namanya khitbah. Khitbah itu dalam Islam itu saling mengenal. Saling mengenal ya. Oh iya ya. Diketemukan dulu sebelum menikah itu. Ketemu. Kalau sistem sekarang namanya apa, Bu? Lamaran ya? Ya, lamaran, ta'aruf, perkenalan. Ono nih sekarang namanya anak muda itu tukar cincin. Cincinnya kena apa ditukar kan? Beda ukuran katanya. Nah, makanya perlu ada ta'aruf, saling mengenal. Oh, iki lo sosok calonku ya dah. Oh, iki lo fisiknya seperti itu. Akhirnya dia juga bertanya kepada kerabatnya, bagaimana dia. Lah, pentingnya seperti itu. Akhirnya menjadi insya Allah semoga ke depan menjadi rumah tangga ya sakinah, mawaddah, warahmah. Akhirnya bisa menelurkan, memberikan generasi anak-anak yang soleh. Betul ya, itu jadi, mungkin tak ya, jadi memang kita harus benar-benar ini ya, sebelum menikah itu memang benar-benar harus bisa mengenal ini ya. Betul, pasangan ada ta'aruf ya. Iya, harus benar-benar kita jangan nanti sampai tiba-tiba menyesal. Wah, ternyata begini. Ternyata ada seperti dia. Akhirnya cuman menyesal, itu gitu. Kadang yang banyak yang disalahartikan sama remaja. Saya pacaran itu tujuannya mengenal, padahal masih beda. Mengenal. Jadi beda. Belum muhrim lah. Beda apa ya istilahnya? Beda tujuan. Kalau ta'aruf itu kan perkenalan, memang tujuannya untuk mencari sebuah pasangan yang pas, cocok ya secara lahir batin ya. Tapi kalau anak muda sekarang itu kan bukan hanya sekedar kenal, tapi juga ya mereka melakukan hal-hal yang melanggar norma agama. Iya. Yang awalnya hanya pegang tangan, pegang sini, aduh akhirnya terbelanjur. Nah, kemudian gini Bu, apa namanya sering yang terjadi fenomenal Bu ya. Kalau ini bicara kalau di Jawa biasanya, ini mohon maaf ya. Ya nggak apa-apa. Biasanya kan sering terjadi pernikahan dini. Apalagi yang untuk perempuan begitu ya. Mungkin kalau sudah selesai tamat SMA begitu atau SMK begitu, justru lebih disarankan kalau bisa
lebih menikah lebih cepat seperti itu. Padahal secara mungkin Betul. secara psikologis mereka itu sebenarnya Iya. tidak siap sebenarnya. Akhirnya jadi mungkin dalam tanda kutip korban istilahnya dipaksakan untuk menikah mungkin sama orang kaya lah atau mungkin sama yang lebih ini. Nah, kalau menurut Bu Ya. Sis tanggapannya gimana? Ya, terima kasih. Kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Pernikahan Iya, betul. kalau nggak salah itu tahun 1974 Ah. terkait aturan pernikahan bahwa kalau perempuan itu 21 kalau nggak salah, kalau nggak salah 21, ya, ya. maaf pemirsa ya kalau nggak Iya. salah, semoga aja benar. 21, kalau laki-laki itu berapa? 25 kalau nggak salah ya. Iya. 25. Kalau merujuk dari situ berarti dari pandangan Islam berarti itu sudah bisa menikah dan mungkin dari wawasan ajaran Islam dipandang sudah agak dewasa menurut saya. Tetapi memang dari segi psikologi Iya. usia segitu itu masih tahap remaja ke dewasa menuju kematangan. Betul. Masih belum matang. Makanya ketika banyak sekali ada pernikahan dini ya, Iya, pernikahan dini itu banyak sekali permasalahan. Nah, yang jadi bukan tumbalnya, yang jadi apa ya nek ngarani? Itu kasihan korban. orang tua. Iya, korban orang tua. Korbannya orang tua. Akhirnya orang tua ikut cawe-cawe. Kamu cawe-cawe enggak? Kan ini Istilahnya mami bukan ngurusi, Iya, ikut campur, campur betul. dan Ha-ha. ikut campur tidak hanya secara ekonomi saja, tapi anak akhirnya dia hamil, bagaimana ngurusi anak, kemudian ekonominya si cowok, si suami juga belum tentu, akhirnya orang tua yang ikut campur. Nah, itulah efeknya pernikahan dini. Jadi belum matengnya si anak tadi, Betul. khususnya yang cewek loh ya. Iya. Karena cowok kan usianya otomatis di atas 21 kan Betul. begitu. Belum matangnya secara emosional ya toh. Kemudian belum kontrol dirinya kurang kuat. Itulah yang menjadikan akhirnya anak secara psikologi kurang matang ketika usia setelah SMA langsung menikah. Banyak sekali permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga yang akhirnya secara otomatis orang tua ikut campur dalam urusan rumah tangga. Padahal ya kita berbicara kalau sudah rumah tangga suami istri, paling tidak orang tua tidak boleh ikut campur. Nggak boleh. Harus kalau saya sudah lepas Iya, gitu sudah ya. lepas. Harus lepas. Tetapi kenapa harus ikut campur? Orang tua tidak tega. Betul, karena memang aslinya mereka itu belum siap Belum sebenarnya. siap, masih lagi bocah saya pengen seneng-seneng gitu. Betul. Metu SMA kan lagi istilahnya saya ngomong ke anak-anak saya kan bisa unyu-unyu dok, kepingin metu sekolah, kepingin kerja, monggo menikmati hasil jeripaya, kepingin kuliah, kepingin apa, monggo salurkan bakatmu, salurkan energimu menjadi lebih baik, hal-hal yang positif. Ya kembali lagi agar tidak terjerumus pada pergaulan bebas. Oke. Betul kan? Iya. Siap. Iya, bagus. Yes. Mungkin itu dari saya, mungkin ada tambahan. Ada tambahan Bu Sri? Ya, terkait dengan pernikahan dini Iya, ya, itu masalah yang mungkin sangat maksudnya apa? Masalah yang mungkin sudah menjamur sudah sejak dulu ya. Jadi negara itu membuat aturan yang berupa undang-undang tadi sehingga minimal apa istilahnya? Minimal meminimalisir apa tadi yang terjadi di masyarakat seperti perceraian ataupun hal-hal yang memang tidak diinginkan seperti itu. Cukup dari saya. Oke. Iya. Baik, tidak terasa Bu, kita ini sudah obrolannya sangat seru sebenarnya. Ini sebenarnya harusnya diperpanjang lagi sampai 2 jam. Ini sudah sampai berapa menit, Nungki? Lama Pak. Lama. Sudah lama Iya, sekali ya. nggak terasa ya. Iya. Kalau sudah ngobrol enak. Tidak itu terasa ya. Waktu itu nggak Ha-ha. terasa. Betul ya. Benar, jadi pentingnya, iya betul. Pentingnya waktu luang kosong daripada kosong, mending ada edukasi baru sehingga bisa bermanfaat. ke depan. Baik. Oke, baik. Mungkin ada pesan dari kalau Bu Sri khusus untuk siswa remaja kita, Iya. apa kira pesan-pesan terakhir? Kemudian Bu Siswati pesan untuk orang tua seperti apa? Oke, silakan Bu Sri. Untuk siswa, untuk anak-anakku dimanapun kalian berada, tolong pegang teguh ajaran yang selama ini sudah kalian dapatkan ya. Karena ilmu tanpa diaplikasikan itu istilahnya zong seperti itu. Ya. Jadi khususnya terkait dengan pergaulan bebas, mohon untuk selalu menjaga diri karena ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan itu yang rugi adalah diri kita sendiri bukan orang lain. Baik ya.
Ya, itu pesan dari Bu Sri. Kalau Bu Siswati gimana? Silakan Ya, berikan pesan. untuk orang tua Ya, ya, orang tua. karena saya juga sebagai orang tua ya berpesan, jagalah anak-anak kita dengan pendidikan agama yang kuat, dengan moral yang luar biasa sehingga bisa bermanfaat. Selalu perhatian pada anak-anak, selalu mendukung sesuatu yang demi kebaikan, kemudian jaga emosi ketika di hadapan anak-anak, jangan sampai memperlihatkan di hadapan anak-anak itu kekurangan daripada pasangan antara bapak dan ibunya, sehingga menimbulkan anak itu menjadi pikiran yang aneh-aneh, kemudian meluapkan dengan pergaulan bebas. Jadi intinya itu pada orang tua, berikan dukungan yang luar biasa pada anak, perhatian, emosi dikontrol, sehingga anak-anak juga dapat meniru apa yang panjenengan punya, mulai dari kebaikan, mulai dari sholatnya, sodako, misalnya seneng sodako, bersosial yang baik, insya Allah anak akan meniru. Karena apa? Sesuai dengan apa yang saya dulu pernah di S2 di Unisda kan terkait itu. Jadi pengaruh akhlak orang tua itu sangat berpengaruh terhadap akhlak anak. Pengaruh akhlak orang tua sangat pengaruh juga kepada akhlak anak. Jadi mohon sekali lagi untuk para orang tua untuk selalu menjaga, apalagi menanamkan keagamaan yang kuat pada diri anak. Semoga kita semua menjadi orang tua yang birrul walidain, menjadi orang tua yang positif, menjadi orang tua yang berguna bagi anak-anak kita semua. Oke, baik. Begitu saja ya, cukup podcast kita hari ini. Topiknya sangat menarik ya. Nanti bisa kita mungkin disambung lagi dengan episode yang selanjutnya lagi. Mungkin ada part 1, part 2, part 3 karena ini sangat menarik untuk dibicarakan, dan supaya siswa-siswa kita tidak sampai jatuh dalam pergaulan bebas dan masa depan mereka cerah, dan juga orang tua bisa menjadi teladan sama anak-anaknya. Terima kasih Bu Siswati. Sama-sama. Terima kasih Bu untuk Sri sudah memberikan sharing yang luar biasa. Oke. Kita tidak punya hidangan seperti inilah podcast kita hari ini. Oke. Kami mengucapkan terima kasih luar biasa. Kita tutup podcast kita hari ini. Sampai jumpa di di tema-tema selanjutnya. Oke, sampai jumpa.